Berarti fotografer untuk skena stand up komedi paling enggak lah. Iya. Nomor 1 berarti Pio Karisma ya? Mas Pio, apa kabar? Nggak baik-baik saja. Kenapa jawab nggak baik-baik aja ya? Harus komedi. Harus drama itu. Kok komedi? Komedi itu karena baik-baik saja. Nah, itu baru komedi. Oh, bedanya apa? Kalau drama kan drama gak? nggak baik-baik saja. Oh, Nah, oke. itu kan. Itu. Tapi efeknya tetap ketawa. Nah, itu salah Anda. Anda suka menertawakan orang susah emang. Mas, emang seberapa dekat Mas Pio sama komedi? Cukup ini sih sebenarnya tuh sangat dekat karena aku dari SMA itu pernah ikut teater tapi yang ditampilkan seringnya adalah cerita-cerita komedi. Teater di SMA. Sekolah atau teater umum? Enggak, teater SMA, ekskul. Ekskul. Bukan teater umum yang gabung banyak sekolah. Bukan. Nah, itu dulu teater itu justru yang membuat aku ngerasa bisa diterima di lingkungan itu justru teater. Karena aku anak pindahan dari Malang. Dari Surabaya ke Malang. Nggak punya teman sama sekali. Baru ngerasa bener-bener punya temen tuh di ekskul teater itu. Malah dari acting Ekskul. dulu ya? Iya. Baru acting dulu, baru kenal fotografi. Belakangan berarti? Oh, fotografi itu terakhir banget. Terakhir banget nih? Aku tuh pernah jadi anak teater, terus siaran, jadi anak event, baru itu kenal foto. Paling nyaman yang mana? Jujur Kalau semuanya kasih skor paling nyaman. Semuanya jujur nyaman. Cuman kenapa aku akhirnya memutuskan tetap ada di fotografi karena aku ingin mengakhiri dengan baik gitu. Karena aku di teater nggak pernah benar-benar tuntas jadi aktor. Ngerti nggak? Oh, kan udah. Enggak. Oh iya, tapi itu kan cuma cameo. Hei! Mau beli apa, Cak? Kon dodolan apa, Cak? Saya kalau siang jual dawet. Kalau malam saya jual sate. Isih akeh. Oh, masih. Mau berapa? 10. Nek isih akeh didol wae. Mbazir. Oh, Cak. Oh, Cak. Oh, sawo janto abe. Itu juga kan sebuah pembuktian kan? Iya memang. Tapi itu kan tidak menjadi satu hal yang akhirnya orang akan mengenang itu gitu. Sebagai penyiar juga nggak pernah benar-benar tuntas sebagai penyiar yang hebat. Dulu tuh sempat itu kepikiran malah kayaknya aku bakal nantinya itu ketika tua terus mati itu sebagai penyiar ya. Itu. Sempat mikir gitu karena saking lamanya dulu siaran 9 tahun. Terus jadi anak event. Event juga sama mikirnya gitu. Mikir gitu juga. Terus sampai akhirnya aku kenal foto, kayaknya aku udah ini aja deh gitu. Dan di foto ini aja gitu. Itu yang ngebedain adalah itu sebenarnya. Atau bukan karena hal lain? Materinya? Enggak, sebenarnya enggak. Enggak. Karena jadi emang pengen buat nyelesain aja ya? Iya, jadi kayak sebenarnya lebih struggling kalau di foto. Karena gini, karena pas di event, di event itu ya memang belum lama di Jakarta, tapi orang itu sudah mulai banyak ngasih kepercayaan untuk oke, lu jadi project manager ini ya, gitu. Jadi project manager, jadi supervisor event gitu. Ke beberapa kota gitu, bahkan sendirian gitu. Lu yang handle eventnya sana. Gitu itu orang itu udah mulai aware itu. Ibaratnya tuh secara personal branding itu orang udah tahu bahwa Pio ini cukup oke kalau dikasih tanggung jawab untuk event. Tapi dan bahkan di saat mau memutuskan jadi full time photographer itu, aku lagi training jadi branch manager IO di Bandung. Nah itu aku mau nanyain itu, maksudnya padahal event meskipun cukup menjanjikan. Ya, kamu bilang nggak ada yang selesai di masing-masing, tapi kan kayaknya event tuh yang paling kita juga tahu lah, sobat-sobat tahu. Event tuh sebenarnya secara paling basah tuh ya. Iya. Bisa dibilang kan? Saat itu iya, benar. Terus tiba-tiba ke fotografi. Triggernya apa? Awalnya sih gini, awalnya tuh karena tahun 2009 itu pertama kali punya kamera DSLR. Pertama kali. Ingat? Apa? Canon 1000D. Yang 1000D itu kan harganya waktu itu aja 4 jutaan di tahun segitu. Tahun 2009. Nah, pakai lensa kit. Nah, itu tuh aku suka tuh mulai motret-motret sana sini. Sambil gitu. event tuh. Sambil event. Itu tuh motret sana sini.
yang men-trigger akhirnya memutuskan akhirnya jadi profesional fotografer ketika gue beli 7D. Berapa lama Canon tuh 7D. jarak dari 1000D? 6 bulan. Cepet juga ya. Karena ada duit dari event. Nggak, iya, karena kan event basah kan ya. Ada duit dari event. Aku beliin hasilnya semua itu buat Kamera itu. 7D. 7D itu. Betul. Setelah kebeli, mahal ya. Gitu. Iya. Akhirnya aku kayak, Baru sadar mahalnya setelah kebeli. Iya. Bukan Kayak, pas mau beli. iya, karena itu waktu itu tahun 2010 itu udah 20-an. Iya. Total, itu sama lensanya itu. Salah satu yang paling mahal tuh. Iya, iya. Nah, wah, kayaknya nih kamera ini harus cari uang buat dirinya sendiri nih. Aku mikirnya gitu. Jadi harus mesti balikin. Tapi dari foto juga, bukan dari event. Gitu. Oh, jadi mindsetmu emang gitu ya? Jadi kalau misalkan beli barang mahal, emang harus iya, ini harus jadi duit lagi nih gitu ya? Iya, karena kan bukan orang yang kalau bosen tinggal minta lagi sama bokap. Bukan privilege lah ya? Iya, bukan privilege sama sekali gitu. Jadi ya apapun ini yang dibeli harus make money gitu. Tapi uniknya bukan ke event ya? Maksudnya gini, iya. Ngerti kan maksud lu? Iya. Kayak harus dari fotografi lagi nih. Iya, Itu kan benar. berarti Bener. emang sebuah pilihan yang unik buat Iya, aku. itu pun juga karena ada semacam sebenarnya itu kayak nanya ke Tuhan sebenarnya. Pada saat lagi training jadi branch manager itu training 2 minggu di Jakarta sini, di Melawai situ kantornya. Kantor pusatnya di Melawai situ. Lagi training, di tengah-tengah training itu galau. Kayaknya aku lebih seneng motret deh gitu. Tiba-tiba gitu. Kayaknya bukan ini nih gitu ya. Iya. Nah, terus aku tuh bilang gini dalam hati nih. Aku bilang ke Tuhan gitu, Tuhan, beri aku petunjuk. Gitu. Beri aku petunjuk. Bahkan aku menentukan sendiri petunjuknya seperti apa. Spesifik ya? Iya, spesifik. Kalau misalnya ada orang dari luar circleku saat ini yang tahu aku udah main foto dan segala macam, yang di luar circleku saat ini, tiba-tiba dia nanya, Mas, rate-mu berapa untuk foto? Aku anggap itu adalah sign. Oke. Bahwa aku harus motret. Oke. Nah, gak lama ada adik kelasku, adik tingkat kuliah, udah lama banget gak ketemu. Itu berarti udah belasan tahun gitu berarti ya? Udah dong. Udah. Udah belasan tahun. Udah belasan tahun, gak pernah ketemu. Tiba-tiba dia ngechat, waktu itu masih di YM, Yahoo Messenger. Oke. Dia ngechat, awalnya dia nanya kabar. Terus dia nanya, Mas aku lihat kamu di Facebook sering foto-foto. Aku mau foto keluarga. Berapa ya? Berapa rate-mu? Betul. Dia nanya. Itu selang berapa lama dari kamu lagi training tengah doa? Gak lama. Seminggu? 2 minggu? Gak sampai. Gak nyampe? Hitungan hari. Cepet juga ya? Cepet. Itu makanya akhirnya trainingnya ketika udah mau hari... Masih training berarti? Masih training. Akhirnya setelah aku malam itu aku di chat sama si adik tingkat ini, paginya aku langsung ketemu sama si GM-nya, aku mengundurkan diri. Aku nggak mau ngelanjutin. Kaget dong mereka? Kaget. Iya iyalah, maksudnya lagi training loh ini. Lagi training kok tiba-tiba ngajuin ini gitu. Betul. Aku lagi training dari ada orang Surabaya, ada orang Jogja segala macam lagi training di situ. Kaget. Gak dikira ada masalah tuh waktu itu maksudnya? Sempet. Kayak kamu yakin kamu mau motret, kamu nggak ada benderanya loh. Artinya tuh benderanya tuh belum ada namanya nih berarti gitu ya? Iya, bukan cuma nggak ada nama, tapi kan aku bukan dari komunitas itu. Bukan dari media gede gitu. Bukan dari Kompas, brandnya kan, bukan dari apa. Kamu makin sulit gitu. Kalau misalnya kamu pernah motret proyeknya National Geographic, mungkin enak jualan diri, jualan diri. Jual foto gitu, jual jasa. Ini kan nggak ada sama sekali, tiba-tiba kayak yakin banget, ya Pak, saya mau mundurkan diri, gila nggak gitu. Itu udah umur 30 something. Wow. Itu udah umur 30 something. Pasanganku saat itu sempat komplain sebenarnya. Karena dia dan logis lah. Karena dia pengennya aku itu kerja ngantor. Okay. Nah, itu udah ada kerja ngantor di depan mata. Lagi diproses gitu. Nah, itu karena aku nganggap itu adalah petunjuk dari Tuhan, itulah makanya akhirnya aku soalnya spesifik gitu. Tapi gimana cara ngeyakinin?
nggak usah keluarga jauh deh. Pasangan sendiri deh ngeyakinin kalau tapi ini pilihan hidup lo nih. Waduh, saya mah Scorpio yang keras kepala ya. Jadi ya udah ya, hajar aja ya. Iya. Tipe yang minta maaf, betul. minta izin ya. Betul. Termasuk salah satunya ketika aku beli kamera yang 7D itu, dia marah-marah. Ngapain buat? Itu mahal banget. Iya. Mending buat yang lain. Waktu itu mahal banget jatuhnya. Mahal banget, mending buat yang lain gitu. Lagian kamu kan juga nggak suka foto. Dia kan nggak tahu kalau aku tuh orangnya yang bisa foto. Nggak tahu. Kami itu pacaran waktu itu udah pacaran 5 tahun. Dia nggak pernah tahu bahwa aku tuh orangnya yang foto banget tuh nggak tahu. Nggak tahu. Berapa lama setelahnya akhirnya dia paham? Sebenarnya nggak pernah paham. Nggak pernah paham? Nggak pernah paham sampai akhirnya kami putus. Oke. Gitu, dia nggak pernah paham. Jadi itu sisi yang sebenarnya orang mungkin udah lama juga sama Mas Pio pun belum tentu paham ya? Bener dong? Iya, karena bisa tiba-tiba berubah aja karena saat itu ya mungkin ya masih terlalu muda kayaknya umur 30-an kayak masih banyak mungkin mau nggak gitu. Akan ada trigger lain misalkan jadi dancer. Mungkin itu bercandaan ya. Aku nggak bercanda loh itu. Tapi aku pernah jadi dancer. Enggak ya, tapi tiba-tiba nih switch. Enggak. Gitu. Enggak. Kayaknya sih enggak, tapi aku tuh ngerasa lucunya ya. Lucunya adalah aku tuh selalu ngerasa di dunia paralel aku nih dancer. Oke. Lucu banget ya. Aku tuh Kenapa? Gak tahu. Gue tuh ngerasa kayak kalau misalnya ada parallel universe di dunia itu, gue tuh dancer. Spesifik ya? Iya benar spesifik. Kenapa? Karena sampai hari ini itu adalah sebenarnya itu bukan hal yang sangat aku kuasai, tapi sampai hari ini aku selalu seneng lihat orang ngedance. Video orang ngedance itu selalu suka. Dance ini ya hip hop ya, terutama hip hop. Itu aku tuh seneng banget. Padahal nggak bisa gerakin kaki aja udah nggak bisa. Tapi aku tadi nggak bercanda loh ketika aku bilang tiba-tiba dance gitu itu nggak bercanda karena tapi kayaknya nggak kalau patahan yang menurutku patahan lah berarti fotografi tiba-tiba jadi dancer kan mungkin sebagian orang nggak nyangka lah ya gitu ya, patahan gitu. Tapi berarti udah nggak mungkin ada patahan lagi ya setelah ini kayaknya. Nggak tahu. Mungkin kalau misalnya jadi apa namanya pendeta. Enggak lah, yang paling dekat stand up komedi aja lah. Kayaknya meskipun itu jauh, tapi itu paling masuk akal. Oh iya. Kalau pendeta kayaknya. Kalau pendeta kayaknya kalau komika masih oke ya. Orang-orang kayak aku jadi pendeta ini lah makanya kenapa nggak dikasih izin gereja ya. Tapi kalau patahannya ke stand up komedi masih mungkin. Kayaknya masih, karena kan sering kali bersinggungan sama mereka ya gitu. Jadi kayak ngobrol. Nah, tapi aku mau nanya itu. Nggak semua orang bisa jadi sosok penting di salah satu perjalanannya bisa dibilang stand up comedian terbesar di Indonesia saat ini ya, Panji. Panji ya. Dan nggak akan ada gunanya itu semua kalau nggak ada yang mendokumentasikan kan gitu Mas. Iya, bener betul. Dong. Iya. Karena perjalanannya itu kan sebenarnya mahal tuh. Nggak cuma si show-nya sendiri. Tapi Mas Pio jadi official photographer untuk perjalanan dia world tour aja tuh ibaratnya itu kan berarti kepercayaan gede. Nggak semua fotografer bisa dapat. Iya. Iya mungkin ya. Tapi aku nggak pernah menyadari itu. Nah, benar-benar gitu. Karena biasanya orang yang ada di satu posisi nggak pernah sadar dia udah melangkah sejauh apa kan. Nah pertanyaanku cuma mulainya dulu dari mana Mas sampai akhirnya Panji minta Mas Pio gitu. Oh, kalau itu dari ini sih. Apa namanya? Awalnya tuh justru karena aku kan sering motretin show-nya anak-anak gitu. Iya, tapi sebenarnya bukan show yang spesial show sebenarnya, lebih ke open mic. Nah, open mic itu aku motret. Terus ada acara stand up night yang ada yang keempat waktu itu, yang ada di Citos. Nah, itu aku juga datang sebagai penonton sebenarnya, cuman aku bawa kamera. Terus foto-foto di situ. Aku foto-foto, besoknya aku share, aku mentionin nama-nama yang tampil, dan itu nggak ada Panji saat itu. Panji nggak tampil, tapi ada Ernest, Bang Sam, Soleh, Aco, gitu. Nama gede ya? Miun, iya. Itu kan angkatan pertama, angkatan pertama. Jadi apakah itu nama gede saat itu ya? Enggak. Saat itu nggak ada yang tahu. Seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian ada open mic di Esteller 77 di Blok M tuh. Aku datang, tapi nggak motret, tapi begitu selesai open mic, itu pertama kali aku ngelihat ada Ajis 2000 show open mic gitu. Terus almarhum Digun, tahu Digun? Tahu. Nah, almarhum Digun juga pertama kali aku ngelihat dia open mic di situ. Gitu. Nah, itu di situ Regi Asibuan.
selesai open mic, aku nyamperin Bang Sam, Not a Slim Boy, aku samperin, aku memperkenalkan diri. Ini aku yang kemarin motret di Citos gitu. Nah, aku minta izin aja kalau ada event lagi boleh aku dikasih izin untuk foto-foto ke backstage access gitu. Dapat all access aja gitu. Oh ya boleh gitu. Nah, akhirnya di beberapa event itu akhirnya aku dapat akses. Diizinkan gitu. Ada stand up fest, street comedy gitu. Ada waktu itu ingat nggak Mas, selain kamu ada nggak yang fotografer juga nggak ada? Berarti kamu nih pertama bisa dibilang gitu ya? Iya, karena kan tujuanku motret itu sebenarnya karena aku tuh berpikir bahwa stand up comedy ini hanya tren gitu. Oke. Itu kan 2011 ya. 11. Nah, aku berpikir paling 2013, 2015 lah mungkin turun gitu udah ya. Nggak ada gitu. Orang dulu main sepeda fiksi gitu. Oke. Nah, itu kan 2 tahun 3 tahun kan orang main sepedaan itu mulu semuanya pakai. Tapi itu kan tren terus habis itu hilang, nggak ada yang. Kalaupun ada 1-2 orang doang. Nah, aku berpikir stand up comedy itu seperti itu karena ini kan bukan kesenian komedi asli Indonesia kan. Yeah. Aku pikir nggak bakal ada yang akan support itu anak-anak yang di grassroots lah di daerah itu kayaknya nggak akan ada yang bisa gitu. Ini kan Amerika banget. Nah, tujuanku untuk mendokumentasikan. Jadi seandainya nanti beneran nggak ada, udah ada nih. dokumentasinya. Betul. Yeah. Sebenarnya tujuannya cuma itu doang. Tujuannya itu doang, hanya untuk mendokumentasikan, jadi arsip aja. Tapi ternyata di luar ekspektasi kamu berarti ya? Oh di luar, karena nggak sama sekali nggak kepikiran bahwa stand up comedy bakal segede ini industrinya. Gitu, bahkan untuk membayangkan, dulu tuh kayak masih ngerasa geli sendiri membayangkan, oh aku motret ada stand up comedy tour nasional, itu aja geli sendiri gitu. Nggak kebayang. Nggak kebayang, karena itu kan hanya untuk band. Gitu, siapa orang di luar? Emang ada orang Malang mau nonton stand up comedy dulu mikirnya gitu. Oke. Emang ada orang Gresik gitu misalnya mau nonton, siapa ngerti gitu jenis komedi kayak gitu, siapa? Geli sendiri bayangin gitu. Kayak nggak mungkin. Sampai akhirnya suatu hari Dipa nelpon. Dipanya Ernest nelpon bilang kalau Ernest tuh mau bikin tour Mermelek. Itu stand up tour pertama di Indonesia gitu kan. Dia nawarin mau nggak foto dan video. Tapi berarti kalau kamu ngelihat orang yang, aku nyebutnya orang yang bukan cuma banting setir tuh ya, hidupnya patah gitu. Itu kan kayak komedi sih Mas. Iya. Patah gitu, tak gitu. Berarti kamu udah biasa ya ngeliat orang-orang kayak gitu ya? Iya. Patah gitu. Iya, nggak ada kayak gini sih, kayak itu kan atas nama orang kan, apalagi perantau ya. Itu kan atas nama survival mode aja itu sebenarnya. Tapi kamu nggak dalam kondisi survival mode loh waktu itu? Ya sebenarnya iya memang, tapi sebenarnya kalau nggak dibilang, iya juga sih. Iya kan, nggak dalam kondisi survival mode loh. Sebenarnya kamu kayak mematahkan jalan cetek gitu. Betul. Beda, aku ya, ngerti mungkin kalau orang survival iya beda kan, aku ngerti. Cuman kayak apa aja dikerjain ya. Tapi kalau kamu kan enggak, nih kayak ini udah oke, tiba-tiba kamu patahin tek. Gambling banget. Ya betul. Itu memang dari dulu orang Tio kayak gitu, atau akhirnya udah nih kayaknya udah di umur segini masa gue ini kok yaudahlah gue ambil keputusan ini atau gimana? Karena itu kayak keputusan yang gede banget loh Mas. Iya memang itu sangat besar. Itu makanya karena saking besarnya makanya aku ngerasa bahwa ini adalah patahan terakhir. Ini patahan terakhir. Betul. Ini adalah patahan terakhir. Karena aku harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang sudah aku korbankan di masa lalu itu. Ketika aku memilih ini gitu. Jadi aku dulu lebih ke orang yang aku harus bertanggung jawab sama pilihanku. Baik, buruk, susah, seneng. Ini tuh udah terlalu berat, terlalu gede pertaruhannya gitu. Ya itu patahannya tuh terlalu gede gitu. Ini bukan retak lagi, udah patah gitu. Patah gitu. Nah ini terlalu gede resikonya gitu. Jadi aku harus bertanggung jawab semaksimal mungkin. Orang tua nggak ada yang percaya lah. Ibaratnya, soalnya nggak ada yang tahu, nggak pernah lihat Pio tuh megang kamera, nggak ada yang pernah. Nah makanya seumur hidupnya Pio di sebelum usia itu ya nggak pernah Pio tuh foto-foto pegang kamera. Itu buat aku kayak bagian paling menariknya, malah kayak orang kok bisa bukan dalam kondisi survival loh, kamu malah lagi nyaman-nyaman ya kalau menurutku, lagi di depan lagi nyaman tiba-tiba memilih hal yang lain. Ladar gitu. Itu kan sebuah mentalitas Jawa Timur ya. mungkin mentalitas Jawa Timur ya? Mungkin. Berani banget ya? Bonek banget ya.
Gokil loh itu. Tapi Iya. sekarang bisa aku bilang, berarti misalkan ini dari pendapat aku orang luar ya. Iya. Berarti fotografer untuk skena stand up komedi paling enggak lah. Iya. Nomor 1 berarti Pio Karisma ya? Nah, aku nggak tahu kalau nomor 1 atau enggaknya. Cuman Bisa memang nggak aku bilang gitu? nggak tahu. Tapi yang pasti adalah memang nggak banyak orang yang konsisten kayak spesialis motretin di stand up. Gitu. Oke. Padahal aku tuh udah berusaha untuk meng-encourage teman-teman fotografer kayak coba kamu datang dari open mic satu ke open mic lain gitu. Ya kayak path yang Apa yang aku kau pernah lakuin lakukan. ya? Sampai akhirnya nanti orang itu percaya kalau stand up selain Pio itu ada ini gitu. Nah, ada satu nama sebenarnya yang sempat seperti itu, tapi dia basicnya adalah dia ikut komunitas sebagai stand up comedian. Oh, dia stand up comedian juga ya? Iya, tapi dia bisa motret gitu. Oh. Nah, cuman yang membedakan adalah dia memilih untuk akhirnya ngantor. Gitu. Ya, oke. Tapi di bidang itu juga? Iya, masih media itu juga? masih itu sama Comika. Nah, itu tuh masih di dunia komedi juga, tapi memilih untuk ngantor. Oke. Karena yang akhirnya untuk freelance kayak aku gini kayaknya sampai sekarang sih masih belum ada penerusnya sih. Tanda kutip sepi ya? Iya. Sepi ya sebenarnya. Iya, kayak nggak ada yang benar-benar oke, gua mau banyak di stand up gitu. Tapi soalnya berarti, yang lainnya kalau foto panggung itu masih foto stand up itu masih jadi kayak sedih selingan. tapi gini, berarti Mas Bio berharap ini jadi makin banyak apa? Udah segini aja deh. Kan pada akhirnya kan ini Kalau masalah aku rezeki ya, ini iya, masalah rezeki ya. ya, kalau aku sih lebih seneng makin banyak. Kenapa? Karena tadi aku bilang kan, aku tujuannya adalah pengen mendokumentasikan ini tuh dengan baik gitu. Kalau cuman aku sendirian, nggak akan terdokumentasikan. Kamu nggak bisa cover dengan semua baik. lah ya. Betul. Nah, aku pengen ini tuh bener-bener bagus dokumentasinya gitu. Oke. Jadi di daerah pun juga ada orang yang kayak pionya gitu, yang mendokumentasikan aktivitas stand up comedy ini gitu. Yang mungkin awalnya adalah pro bono gitu, karena kayak aku dulu juga memotretnya yang tadi aku bilang, aku motret pertama kali aja sebagai penonton gitu. Semua pasti ada awalnya ya, ibaratnya gitu ya. Iya, ya maksudnya kayaknya belum ada lagi ada orang yang, Mas ini aku mau minta izin untuk jadi fotografer untuk semua event di Surabaya. Padahal kamu udah bikinin Pro bono. blueprint-nya ya ibaratnya ya. Di blueprint-nya Iya. gini nih, Iya. PV-nya gini, Iya. tinggal ibaratnya copy, ikutin. Betul. Iya, soalnya gini, karena aku nggak bisa maksa juga, karena aku cuman bisa aku hanya bisa cerita seperti ini. Karena orang yang akan beneran memang itu adalah panggilannya, misalnya gitu ada callingnya, pasti dia akan reach aku gitu, nanya, kayak gimana sih kalau mau kayak Mas Bio bisa, aku harus mulainya seperti apa. Setiap kali kalaupun ada yang nyamperin, aku selalu menyampaikan hal yang sama, motret aja dulu, di semua open mic, disimpan, didokumentasikan. Nanti akan kepake sendiri lah ibaratnya. Nanti masalahnya adalah mereka akhirnya ngerasa kok nggak menghasilkan ya gitu. Akhirnya ketika orientasinya adalah hasil, ya memang nggak menghasilkan. Maaf, aku tanya, aku potong. Berapa lama orang harus bersabar? Seenggak ukuran lah. Ya gini. Karena setiap industri beda. Iya memang. Setiap industri beda. Memang. Tapi maksudnya gini. Kayak aku dulu juga motret di stand up kan nggak full di stand up doang. Aku juga itu ya keywordnya. Iya kan. Ambil semua opportunity dulu ya sebenarnya. Iya kan, aku terima job-joban untuk foto wedding. Oke. Aku terima job-joban nah duitnya kan dari situ. Nah, yang untuk stand up ini karena kamunya suka, ya udah pro bono aja gitu awalnya. Nantinya orang itu akan ngikutin. Maksudnya akan ngikutin kalau emang fotomu udah mulai bagus, fotomu udah dianggap cukup layak. Ditanya rate juga pada akhir ya. Pada akhirnya orang akan nanyain rate gitu. Tapi yang pasti itu lo harus apa namanya? Harus konsisten, harus sayang dulu nih sama apa yang dipoto lah ya. Iya, sama kesenian ini gitu. Lu mesti sayang dulu. Kalau lu nggak sayang, ya lu akan ketika sekali kecewa ya udah lu cabut gitu. Jadi nggak ada patokan momen atau apa ya? Nggak ada. Nggak ada. Karena kalau dulu aku ketika aku dari PNS jadi content creator, itu kan patahannya juga lumayan tuh ya. Oh, patah banget juga gitu kan. Iya. Itu aku nunggu setahun tanpa income.
Oh iya. Setahun itu. Jadi ketika ada orang nanya ke aku, buat jadi content creator berapa lama nih? Di ekonomi waktu itu, aku harus nunggu setahun. Harus konsisten. Harus konsisten setahun, itu baru bisa income bulanan, bisa punya karyawan, bisa punya apa. Iya. Tapi jadi ada masa tunggu kalau aku nyebutnya. Iya. Setiap banting setir tuh ada masa tunggu tuh. Iya, tapi soalnya kalau fotografer sih nggak bisa ngandelin hanya dari stand up comedy gitu. Harus banyak berarti ya. Harus. Nah, karena aku basicnya kan sebelum dimotret di stand up kan juga karena sering motret panggung kan, stage gitu. Dan sampai sekarang juga Motret panggung. motret panggung tuh. Fotoin panggungnya dong gitu. Vendor nih panggung. Tapi Mas, kalau Oke. misalkan ini terakhir aja. Kalau misalkan ada orang nanya ke Mas Pio, Mas, aku pengen resign dari kerjaanku dan pengen jadi fotografer juga saat ini. Saran dari Mas Pio apa ke orang itu? Ini kalau aku selalu mikirnya gini. Selama nggak ada yang kamu tanggung, kamu bukan sandwich generation nih misalnya. Nggak ada yang kamu tanggung, yang kamu tanggung cuma dirimu sendiri. Nggak perlu takut, Lakuin aja ya. lakuin aja. Kalau kamu memang maunya itu udah lakuin aja. Tapi yang pasti lu harus bertanggung jawab dengan dengan Apapun pilihannya ya. apapun pilihan kamu. Jangan aku resign, aku mau jadi fotografer aja. Tapi lu nggak bertanggung jawab. Dalam artian ketika ini gagal dikit, lu ngojek Drop. gitu. Langsung drop, langsung Cari apa, kerjaan ya. lagi yang lain jualan gitu. Ya jangan. Kalau lu masih punya mental seperti itu nggak sekuat itu ya jangan. Oke. Gitu. Berarti reparasi mental dulu ya. Loh, iya benar. Itu kan sama seperti orang menikah kan akhirnya. Wah, Iya, kalau orang nikah kan gitu kayak betul. itu makanya kayak ada janji seneng dalam keadaan susah maupun duka. Iya, Lu harus stay sama satu orang. Nah, sama betul. itu kan pilihan. Ngomongnya sama dia lagi. Sampai sini aja, nggak bisa. Nggak bisa lanjut. Kagak ada lanjut.